wacana diskusi untuk calon presiden kita yang akan maju nanti. Nah, pembicara pertama adalah Profesor Zulfikar Amir. Beliau merupakan Associate Professor di Departemen Sosiologi NTU Singapura. Kalau salah mohon dikoreksi, Bro. Terus pembicara kedua apa? Asisten profesor ya. Iya, asisten profesor. Mudah-mudahan segera jadi profesor. Yang kedua, Bang Sofwan Albana merupakan staf pengajar di Departemen HI FISIP UI, dan dia juga merupakan eksekutif sekretari untuk Asian Research Center di UI. Nah, acara ini kemungkinan akan berlangsung ya mudah-mudahan 60 menit ke depan, dan mudah-mudahan tidak ada sinyal-sinyal yang bermasalah. Dan kita akan awali terlebih dahulu dengan pemaparan dari kedua pembicara. Mungkin akan saya berikan kesempatan pertama kali ke Prof. Zulfikar untuk menggambarkan pandangan Prof. terkait dua visi misi calon presiden dan calon wakil presiden yang telah dilemparkan kepada publik ini. Selanjutnya nanti mungkin akan dilanjutkan dengan pemaparan dari Bang Sofwan. Nanti setelah itu akan ada beberapa pertanyaan-pertanyaan yang akan saya sampaikan. Kira-kira terlebih untuk awalan seperti itu terlebih dahulu, dan saya berikan kesempatan kepada Prof. Zulfikar untuk menyampaikan pemaparannya. Silakan, Prof. Ya, jadinya terasa sangat formal gitu, padahal kan mestinya rada rileks lah ya. Iya, nggak apa-apa, Prof. Jadi agak takut apa gitu. Ya, kita ngegosip aja. Itu grogi tuh ketemu Bang Zulfikar. Santai aja, nggak usah terlalu tegang gitu ya. Apalagi kan ini media informal ya, jadi nggak ada yang lebih pintar di sini, nggak ada yang lebih jago, nggak ada yang lebih tahu. Ya, kita semua informasi tentang Pilpres dan kedua pasangan capres-cawapres itu kan sudah ada di internet. Jadi semua orang punya akses ke informasi itu, semua orang tahu apa yang sepak terjang dari kedua pasangan itu gitu. Jadi mungkin saya ini nggak akan semacam memberi kuliah atau gimana gitu ya, sekedar sharing aja. Jadi basically sebenarnya gini, menurut saya Pilpres kali ini tuh bukan cukup ya, jauh lebih menarik dari apa yang terjadi di 2009, karena 2009 itu walaupun pasangannya ada 3, tapi ada satu capres yang sangat dominan pada saat itu kan. Dan secara konstelasi politik itu sedikit lebih terkonsentrasi pada pasangan capres itu. Sementara yang sekarang kan walaupun ya survei-survei bilang Jokowi jauh lebih unggul, cuman yang perlu dipahami orang-orang bahwa yang namanya survei atau elektabilitas itu kan sebenarnya refleksi pada satu saat tertentu. Jadi dia snapshot, bukan sesuatu yang fix gitu loh, bahwa kalau misalnya survei mengatakan elektabilitas Jokowi saat ini adalah 60%, Prabowo 40%, itu akan menjadi hasil pemilu presiden nanti. Itu enggak. Karena 50 hari ke depan ini banyak hal yang terjadi, dan elektabilitas itu bisa naik, bisa turun. Jadi itu sesuatu yang dinamis. Itu yang jadi menarik, walaupun kita cuma punya 2 pasang capres. Ya ada baiknya juga, karena akhirnya kan bisa lebih hemat ya pilpresnya ya. Tapi juga saya khawatirnya kompetisi itu hanya berkisar pada hal-hal yang tidak produktif, dalam arti orang-orang mengkampanyekan capres dukungannya dengan melihat keburukan dari capres yang tidak didukung. Ada implikasi dari cara kampanye seperti ini gitu. Kenapa? Karena ketika kita memburuk-burukkan pasangan capres yang tidak kita dukung, kita jadi kehilangan daya kritis terhadap capres yang kita dukung sendiri. Jadi bisa jadi seorang misalnya Jokowi bisa jadi menang hanya karena orang-orang berpikir
apa namanya Prabowo itu lebih buruk dari dia gitu. Padahal kita nggak tahu sebenarnya kualitas dan kapasitas serta gagasan dari Jokowi itu seperti apa. Jadi kita harus mencermati ya dua-duanya secara fair gitu. Menurut saya gitu. Terus apa lagi ya? Nah kalau misalnya dari visi misi ini sebenarnya ada boring ya karena basically dua-duanya itu punya platform yang relatif mirip-mirip gitu. Sama-sama mengusung ide apa namanya ekonomi kerakyatan, sama-sama punya janji akan meningkatkan jumlah tenaga apa namanya meningkatkan lapangan pekerjaan, sama-sama kedua-duanya berjanji mau melakukan revitalisasi pertanian dan sebagainya gitu. Jadi rada boring kalau misalnya kita melihat platform secara general gitu. Tapi kalau misalnya baca detailnya, saya nggak mencoba ini ya bias ya, tapi detail dari Jokowi JK itu mungkin cukup ini ya cukup dalam ya. Ya mungkin karena panjang, mungkin juga karena mereka persiapannya sudah jauh lebih jauh sebelumnya gitu. Walaupun ya pastilah ini bukan dibuat oleh Jokowi JK ataupun juga sama Prabowo Hatta gitu, tapi ada satu tim yang dibentuk ya beberapa beberapa bulan sebelumnya, lalu kemudian mereka merembukan, lalu kemudian diberikan visi misi gitu, yang kemudian diberikan ke KPU kan. Cuman ada beberapa hal yang mendasar yang saya mau garis bawahi di sini apa ya? Gue jadi rada formal juga ngomongnya. Ya basically kalau misalnya kita lihat iya apa ada beberapa penekanan gitu ya yang sebenarnya mirip juga yang dijelaskan di dalam visi misinya Jokowi JK gitu. Cuman yang kurang dari Prabowo Hatta itu adalah kalau misalnya kita menulis tesis gitu ya atau disertasi kan biasanya ada analisa masalah kan. Nah ini nggak ada gitu loh di Prabowo Hatta gitu. Tiba-tiba langsung aja saya mau ini, kami akan membangun ekonomi kuat yang berdaulat dan adil makmur. Ya perekonomian kuat itu kenapa ya, seperti apa gitu, dan kenapa kita harus ke sana gitu. Apakah ekonomi kita sekarang tidak kuat? Jangan jadi analisa masalahnya yang tidak terelaborasi gitu ya. Kalau misalnya sementara kalau kita bandingkan dengan visi misinya Jokowi JK, ya ada beberapa penekanan masalah yang dijadikan semacam agenda yang akan dilakukan sama pasangan ini gitu untuk 5 tahun ke depan gitu. Dan saya pikir ininya cukup luas. Jadi misalnya ini kan disebutkan 3 problem pokok bangsa, ancaman terhadap wibawa negara, which is basically sebenarnya bukan soal wibawa negara. Negara kita sudah punya wibawa atau mungkin cukup, bukan terlalu berwibawa kali, tapi kemudian bahwa negara itu di abuse gitu loh oleh kelompok-kelompok tertentu, mungkin masalahnya itu. Kemudian ada kelemahan sendi perekonomian bangsa, lalu kemudian ada masalah intoleransi. Jadi 3 itu sebenarnya ya kan yang diangkat gitu. Jadi masalah basically the presence of the state ya, bagaimana negara itu bisa hadir di tengah masyarakat dan menjalankan fungsinya secara optimal. Yang kedua masalah ekonomi, bagaimana ekonomi tetap bisa menghasilkan pemerataan, tidak semata-mata pertumbuhan. Dan terakhir intoleransi. Cuma yang menarik itu, yang saya agak kritik terhadap Jokowi JK ini, visi misinya dikatakan bahwa intoleransi itu satu masalah, tapi kemudian disebutkan di sini bahwa politik penyeragaman telah mengikis karakter Indonesia bangsa sebagai bangsa pejuang. Tapi kemudian yang ditawarkan adalah pendidikan pendidikan kepribadian revolusi mental karakter. Revolusi mental ya, yang kemudian mencoba menyeragamkan lagi gitu loh. Jadi agak paradoks gitu. Jadi, tapi saya bisa lihat bahwa sebenarnya visi misi Jokowi JK ini itu caplok sana sini gitu, dari
dari apa namanya partai anggota koalisi. Makanya kan ada juga kata istilah restorasi Indonesia. Ya udah jelas lah Nasdem masukin. Gue masukin ini deh, gue tolong masukin dua tiga paragraf gitu ya. Which is okay gitu. Yeah, because that's what politics is. That's how democracy is done. Jadi people contribute, people participate. Jadi ya jadinya seperti itu. Walaupun kemudian tidak koheren ya satu sama lain gitu. Tapi kalau misalnya di-compare dengan apa namanya Prabowo Hatta, mungkin punyanya Jokowi JK ini jauh lebih detail lah dalam mengelaborasi masalah lalu kemudian prioritas dan menjelaskan prioritasnya. Nah, masalah yang terbesar dari kedua visi misi ini ya menurut saya yaitu nggak ada satupun dari kedua pasangan ini yang menjelaskan apa namanya masalah institusi, masalah kelembagaan. Semua bicara tentang agenda pembangunan, what to do, ya kan? Jadi semacam daftar proyek aja gitu. Gue mau bangun infrastruktur sekian, gue bikin pertanian sekian, lalu kemudian gue mau begini. It's like a list of project or things to do, tapi tidak menjelaskan how to do it gitu loh. Padahal kan setiap aksi, setiap agenda itu kan punya implikasi institusional, punya konsekuensi kelembagaan. Karena ya itu tidak akan bisa dicapai kalau tidak ada lembaga yang suitable, yang memang fit dengan itu gitu. Nah itu nggak dijelaskan. Jadi seakan-akan bahwa semua ini tinggal dijalanin gitu. Padahal kan banyak hal yang harus diperbaiki gitu, banyak hal yang dipersiapkan. Nah itu yang nggak ada gitu. Jadi misalnya kayak rencana membuka 3 juta hektar sawah baru, ya kan? Ya nggak bisa begitu aja bahwa ini akan dilakukan oleh Departemen Pertanian gitu, ya enggak lah. Ya kan banyak unsur-unsur yang harus terlibat di situ gitu. Bagaimana sistem pelembagaan ini yang hilang gitu loh, menurut saya yang tidak ada di visi misi kedua capres itu gitu. Jadi akhirnya terkesan ya sekedar sekedar ya daftar aja what to do tapi nggak menjelaskan how to do it. Ya itu garis besar dari saya lah. Mungkin Sofwan bisa lebih detail lagi gitu. Wah, mantap. Oke, makasih Pak Prof atau Bang ya apapun Pak Sulfikar atas pemaparannya, dan Mas Sofwan hilang dari peredaran. Kita coba invite lagi karena beliau emang agak susah sepertinya sinyal. Tapi memang ya mestinya Sofwan itu harus komplain ke Tifatu Sembiring yang menganggap tidak perlu namanya internet cepat kan. Internet cepat itu ya, Pak. Ya, jadi memang problemanya itu memang gitu Bang. Jadi kayak kita kalau saya juga berpikir seperti itu gitu, mengusulkan masalah tapi tidak berakar dari sesuatu. Tapi ya kita coba dengarkan usulan Bang Sofwan dulu lah. Bang Sofwan kira-kira gimana pendapatnya Bang terkait visi dan misi calon presiden yang Abang lihat gitu? Iya. Terima kasih Valdo. Terima kasih juga Bang Sol. Saya kira sebagian besar apa yang saya ingin sampaikan sudah disampaikan. Jadi saya cuma menambahkan sedikit saja. Yang pertama kalau kita lihat dari visi misi ini menarik bahwa kalau tadi misalnya Bang Sofwan hilang. Sambil kita invite lagi Bang Sofwannya. Ya, silakan Bang Sofwan lanjutkan Bang. Semangat Bang. Halo, semangat Bang. Sudah nyambung lagi belum? Sudah. Nanti invite terus Bang kalau seandainya putus. Ya, seperti juga internet di Indonesia yang sudah putus-putus. Saya kira ada banyak keterputusan di dalam kedua visi misi ini gitu ya. Pertama, memang upaya untuk memposisikan menciptakan keterputusan gitu. Kalau kita lihat misalnya
dari retorikanya di visi misi Jokowi kan diawali dengan mengatakan bahwa reformasi menjanjikan lahir Indonesia baru yang lebih demokratis dan sebagainya. Tapi 16 tahun kemudian jalan menuju janji-janji reformasi itu tampak semakin terjal. Gitu. Jadi dia ingin memutus dari 16 tahun yang atau setidaknya dari kepemimpinan yang terakhir ini gitu. Jadi dengan menawarkan bahwa ini sesuatu yang baru, ini sesuatu yang akan mengembalikan kita kepada jalan yang benar gitu. Karena selama ini dianggap tidak benar gitu. Jadi memang ada upaya untuk memunculkan keterputusan dari apa yang saat ini sedang berjalan. Lalu di sisi lain, kalau kita lihat di kubu sebelah, kalau kita lihat kampanye sebelumnya, sebenarnya kan Prabowo juga menawarkan ketika kampanye itu adalah gagasan-gagasan yang juga memposisikan diri sebagai sesuatu yang berjarak gitu kan dengan apa yang dilakukan selama ini oleh SBY. Jadi, tapi kemudian menarik bahwa kalau visi misinya Jokowi masih seperti itu, kita melihat ada banyak semacam kompromi yang lebih serius di visi misinya Prabowo. Hilangnya. Bang, ketika dia berbicara menanggapi Ibu Prabowo, tapi kita invite lagi, Bang. Ini di Indonesia memang begitu, itu kenapa ya, Prof? Kira-kira ya? Sinyal internet itu ya? Ya tanya Tifatul lah, jangan saya. Iya, kasihan sekali gitu. Ayo, Bang. Bang. Menteri yang mesti bertanggung jawab. Oke, Bang, lanjut, Bang. Ini sangat menarik kemudian untuk melihat misalnya gitu. Tone-nya agak sedikit berbeda dengan tone ketika Prabowo kampanye misalnya. Di sini misalnya transformasi bangsa ini merupakan kelanjutan untuk menjelaskan agenda reformasi yang belum tuntas dan percepatan revitalisasi pembangunan yang masih belum optimal. Jadi ada sedikit pergeseran positioning di Prabowo sendiri gitu. Dan mungkin kita lihat banyak yang bergabung di Prabowo memang adalah bagian dari rezim dari pemerintah yang sebelumnya. Dan hilang lagi. Oke, Bang Sofan, lanjutkan lagi, Bang. Nah, karena internetnya putus sambung, saya membahas keterputusan aja di visi misi ini ya. Yang pertama tadi sebenarnya positioning masing-masing awalnya adalah mencoba menawarkan sesuatu yang baru sehingga mencoba memutus dari yang sebelumnya. Tapi kita lihat di kubu Prabowo Hatta terjadi perubahan yang cukup signifikan kalau kita lihat di setidaknya dari retorika pembuka dibandingkan dengan tone kampanye Prabowo misalnya. Tapi tentu kalau kita lihat programnya masih banyak yang masih menggunakan tone yang sama tapi tidak lebih keras gitu. Dan seperti tadi disampaikan, kita juga melihat keduanya menggunakan retorika yang hampir mirip, menggunakan gagasan-gagasan yang hampir mirip. Gitu. Keduanya menyampaikan pentingnya negara yang kuat, ekonomi yang tidak hanya pertumbuhan, tetapi juga
berkualitas dalam artian apa ya, memberdayakan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan seterusnya, mengurangi jurang kesenjangan yang semakin meningkat dan seterusnya. Namun ada beberapa hal yang ingin saya garis bawahi di sini. Pertama, ketika membaca konteks, penting sekali untuk ketika membaca visi misi, penting sekali untuk melihat seperti judul acara kawan-kawan, apa yang ada di balik tulisan visi misi itu, gitu kan. Yang pertama, kalau kita lihat konsep keduanya yang cenderung nasionalistik, kembali kepada Trisakti, membangun perekonomian yang kuat, berdaulat, adil dan makmur. Ini sebenarnya menggambarkan apa ya? Sebenarnya agak sedikit konsisten dengan konteks global hari ini, gitu, di mana sistem ekonomi liberal gitu, itu mendapatkan tantangan, gitu, mengalami delegitimasi terutama setelah krisis ekonomi global di Amerika Serikat tahun 2008, berbeda dengan sistem 1997-1998 yang meneguhkan sistem ekonomi yang liberal, karena waktu itu yang disalahkan adalah crony kapitalisme, sehingga harus masuk lebih jauh ke kapitalisme yang lebih itu yang lebih serius, maka terjadi liberalisasi, termasuk yang kemudian terjadi di Indonesia. Dan tapi pada 2008 ini justru krisis yang terjadi menghasilkan ketidakpercayaan, gitu, terhadap apa yang selama ini diresepkan sebagai resep keberhasilan pembangunan, gitu, yaitu kurangi peran negara, berikan ruang yang lebih luas untuk pasar, berikan kebebasan yang lebih luas untuk pasar. Tapi jadi ada semacam nationalist turn, gitu, di dalam ekonomi politik internasional, gitu. Cuma pada saat yang bersamaan kita melihat ini bukan tren yang saya kira barangkali nyambung, gitu, Kak, dengan kalau kita melihat ada yang disebut sebagai path dependency, gitu. Ada historical path dependency di level kawasan di ASEAN maupun di dalam birokrasi kita. Jadi kita melihat ada visi misi ini berupaya menciptakan keputusan, tetapi kita apakah keputusan itu adalah hal yang mungkin. Saya coba invite lagi karena Bang Sofwan terkhusus lagi. Mungkin kali-kali kita undang Pak Menteri kali ya, Prof. Betul, ya. Biar dia ngetes di mana kekuatan internet Indonesia. Ya, biar dia insaf bahwa internet cepat itu perlu. Ya, oke. Silakan Sofwan lanjutkan. Ya, Bang Sofwan. Ini bukan masalah kesadaran perlu atau tidaknya, Bang. Ini masalah ketidakhadiran negara, gitu. Atau ketidakmampuan pasar menyediakan negara itu bukan tidak hadir, ya ada di situ. Baik. Ada, kapasitasnya ada, sumber dayanya ada, cuma nggak pernah dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan publik. Maksudnya bukan tidak pernah, ya tidak dimanfaatkan semaksimal tujuan-tujuan publik. Silakan lanjutkan, Mas Sofwan. Ya, Oke. Jadi tadi ada nationalist turn yang konsisten dengan kecenderungan domestik, gitu. Tetapi kalau kita lihat di level regional, sebenarnya kan tidak nampak ini kecenderungan itu, gitu kan. ASEAN Economic Community setidaknya secara retorika misalnya
masih terus berjalan gitu kan, liberalisasi di berbagai faktor produksi gitu, yang coba diwujudkan melalui ASEAN Economic Community ini masih dilakukan, meskipun tentu secara de facto tidak juga berjalan, tetapi setidaknya secara retorika ada keberlanjutan proyek liberal gitu di level kawasan. Nah, di level nasional sendiri gitu, kalau kita kemudian melihat apakah mungkin gitu ya perubahan upaya untuk memutus tadi dengan menawarkan gagasan yang cenderung nasionalistik gitu ya, melakukan ideologisasi dan macam-macam tadi, tidak akan terbentur misalnya dengan institusi-institusi yang sudah dibangun selama proses dekade sebelumnya gitu ya. Jadi ada undang-undang yang sudah dibuat, ada beragam peraturan, ada beragam tata kelola gitu yang sudah diletakkan, termasuk itu kan menentukan cara berpikir dan macam-macam di tingkat birokrasi gitu ya. Nah, apakah misalnya ketika kepalanya berganti gitu, dengan birokrasi dan sistem yang sudah biasa running dengan software yang lama ini bisa di-boot ulang, ini kan hal yang berbeda lagi gitu. Dan ini kemudian barangkali yang menjelaskan kenapa di sini tidak ada keterangan bagaimana ini akan dilakukan gitu ya. Kenapa? Karena ada gap yang lumayan serius antara apa yang ingin dilakukan ini dengan set of institutions yang saat ini ada di negara dan di dalam peraturan-peraturan itu gitu ya. Misalnya ketika kita akan mengupayakan reformasi pengelolaan sumber daya alam dan industri gitu ya, untuk menambah nilai tambah gitu. Kita kan juga melihat proses hilirisasi yang kemarin coba dilakukan saja kan masih sulit sekali gitu ya. Karena ya kelembaman institusional gitu, baik di pasar maupun di negara. BP Migas dibubarkan, SKK Migas muncul gitu, tetapi kemudian tidak banyak yang berubah. Jadi itu yang pertama. Jadi ada keterputusan antara apa yang diinginkan tadi dengan set of institutions yang saat ini ada gitu. Tentu membutuhkan upaya keras untuk melakukan itu gitu. Yang kedua, visi misi dan orangnya ini penting gitu ya. Misalnya kalau kita lihat di programnya Jokowi dan JK, di situ ada misalnya komitmen untuk penyelesaian kasus-kasus HAM gitu. Tapi di situ ada disebut juga bahkan kasus Talang Sari. Nah, sementara ada Pak Hendro Priyono di situ gitu, yang mungkin diduga merupakan ya bagian dari kasus itu. Jadi ada hal-hal yang harus dilihat, tidak cuma dengan melihat satu persatu dari poin visi ini gitu, tetapi dilihat lebih luas lagi. Tadi pertama konteks gitu, yang tadi ingin membuat keterputusan dengan yang lalu, tetapi tidak menggambarkan tentang bagaimana dia akan membangun yang baru itu gitu. Karena ada set of institutions yang dibuat selama 10 tahun atau lebih ini, yang itu menciptakan cara berpikir, cara beroperasi, cara bekerja yang tertentu gitu, termasuk set of regulations dan macam-macam gitu ya, yang termasuk cara berpikir birokrasi di berbagai kementerian. Tentu
tidak mudah mengubah ini. Ada path dependency yang harus di break kalau serius ke upaya untuk memunculkan yang baru ini gitu. Terus yang kedua, ya gap antara apa yang ditulis di sini misalnya dengan kemungkinan interest dari orang-orang yang mendukung di masing-masing kubu. Nah ini kan hal yang mungkin juga penting untuk dihitung gitu. Apakah misalnya menerapkan seluruh gagasan ini akan tidak mendapatkan resistensi dari bahkan kelompok-kelompok yang mendukungnya sendiri. Saya kira dua itu dulu ya. Dua keterputusan itu yang saya kira penting untuk dilihat. Oke, kayaknya Bang Sofwan lebih baik memang nggak usah pakai video Bang, jadi kalau suara aja jadi lebih stabil. Jadi mungkin level internet di Indonesia perlu ditingkatkan. Atau Pak Menteri ini nantinya. Oke, mungkin pertanyaan untuk kedua-duanya ya Bang, untuk Pak Zulfikar sama Bang Sofwan juga. Ada beberapa pertanyaan yang mau ditanyakan gitu. Jadi sederhana saja gitu, ketika seseorang maju gitu kan, dia pasti telah memikirkan yang dia majukan ini adalah sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan yang ada gitu. Nah, tapi lebih spesifik lagi mungkin kita akan bertanya bagaimana prioritas kedua agenda mereka ini gitu. Prioritas calon nomor, belum ada nomor ya, calon Jokowi JK dan calon Prabowo Hatta. Apakah kedua prioritasnya ini memang benar-benar sesuatu yang sesuai dengan kebutuhan rakyat atau masih banyak yang terbuka? Maksudnya itu yang pertama, pertanyaan yang pertama. Mungkin bisa dipaparkan mungkin oleh Bang Sofwan untuk melanjutkan apa yang disampaikan dari tentang keputusan tadi gitu. Halo Bang Sofwan. Halo, sebentar. Ya. Ya, gimana Bang Sofwan kira-kira? Ya, saya kira keduanya memang mencoba menjawab kegelisahan yang memang dialami oleh publik gitu ya, karena ya namanya kampanye memang berbicara kepada publik gitu kan, soal tadi apakah komunikasi terhadap publik itu, apakah gagasan yang disampaikan kepada publik sebagai bagian dari kampanye itu benar-benar akan dilakukan, itu hal lain gitu. Benar-benar akan dilakukan. Ayah lagi ngomong sama handphone. Lagi ngomong sama handphone. Nah, ayahku ngomong sama handphone. iya. Gak bisa tahu handphone. Bilang ke ayah. Oke Bang, monggo Bang. Gantian dulu ya. Oke, silakan Bang Pak Zulfikar dulu Pak, karena Bang Sofwan lagi ikutin tentang kebutuhan dan apa yang mereka bawa. Ya sebenarnya, ya kalau membaca ini saya nggak penekankan pada prioritas. Jadi, tidak ada semacam urgensi yang ditekankan gitu. Saya nggak tahu ya apakah ini masalah redaksional atau memang masalah logika berpikir, tapi saya nggak melihat dalam skala prioritas yang dikatakan bahwa itu pertama ini begini dan begini dan kemudian skala prioritas. Ibu tolong dong Ibu. Lanjut Bang Pak Sof. Maaf. Iya, jadi dan apa namanya tidak ya pertama ya saya bilang tadi tidak ada a sense of urgency yang ditekanin di situ gitu. Kita nggak tahu apakah ini masalah redaksional atau mungkin masalah logika berpikir. Tapi ya saya baca itu ya lurus saja gitu. Ya tapi walaupun memang di visi misi Jokowi JK itu the only sense of urgency that I found is
apa namanya hal yang sifatnya ideologis. Jadi penekanan pada nasionalisme, ya kan? Bahwa kita seakan-akan nasionalisme kita sudah udah apa ya, terkuras, udah pada titik nadir gitu. Walaupun saya kurang setuju dengan itu ya. Tapi itu yang saya lihat sense of urgency-nya gitu. Yang menurut saya mungkin kurang tepat gitu. Terus di sisi lain, hal yang lain juga bahwa pilihan-pilihan prioritas atau pilihan-pilihan program itu tidak terkait satu sama lain gitu. Jadi nggak ada semacam konektivitas atau koherensi dari pilihan-pilihan yang ada di situ gitu. Jadi misalnya satu itu berimbas pada yang kedua, kedua kemudian terkait sama ketiga, ketiga terkait sama, nggak ada. Jadi semacam list yang item-item yang lepas begitu aja gitu. Jadi nggak ada semacam kesatuan ide atau gagasan dari apa yang mau ditawarkan. Beda misalnya kayak waktu, ya mungkin agak tidak fair kalau kita bandingkan Indonesia sama Amerika ya. Tapi kalau misalnya kita mau belajar ya nggak apa-apa, kita lihat ya. Misalnya ketika 2008 Obama maju, ya kan, ya, dia membawa satu slogan besar yang disebut sebagai change, perubahan gitu. Dan kemudian perubahan itu basically sebenarnya sebuah tawaran agenda kebijakan yang meninggalkan mazhab neoliberal yang diusung oleh rejim Bush selama 8 tahun gitu. Jadi perubahan itu benar-benar sebuah agenda besar gitu. Nah, Jokowi sebenarnya punya kesempatan untuk itu loh. Maksudnya untuk seperti itu gitu. Karena ya dianggap sebagai sebuah sosok figur yang benar-benar berbeda dari tradisi politik yang kita lihat selama ini gitu. Prabowo to some extent juga sebenarnya punya kesempatan yang sama gitu. Karena selama 10 tahun kita kepemimpinan nasional itu kepemimpinan nasional di bawah SBY itu kan punya karakter yang lemah, lalu kemudian terlalu kompromistis, lalu kemudian lamban. Nah, Prabowo itu punya kesempatan untuk mengalihkan, menjadikan itu sebagai momentum untuk menawarkan sesuatu yang baru gitu. Tapi somehow mungkin karena pihak Jokowinya sendiri juga tidak terlalu siap untuk itu, untuk mengambil momentum itu, lalu kemudian menawarkan sebuah gagasan besar. Sementara Prabowo di sisi lain harus berhadapan dengan beberapa masalah yang terjadi pada masa lalu gitu. Akhirnya keduanya kehilangan semacam kesempatan untuk menawarkan sesuatu yang baru yang besar gitu. Yang ada ya semacam ya tidak lebih dari kampanye yang menurut saya itu agak absurd ya, dalam arti kurang jelas fokusnya kemana gitu. Jokowi ini mau kemana, si Prabowo mau kemana, nggak jelas, nggak ada kesatuan ide, nggak ada koherensi kebijakan dan sebagainya gitu. Ya tawarkan ya visi misi ya apa yang mereka ingat saja pada saat itu gitu. Oh, kita akan bangun jembatan, kita akan mengurangi ekspor tenaga kerja, lalu kemudian semua masalah-masalah yang pernah terjadi sebelumnya itu di list, kemudian dicariin mau solusinya gitu. Jadi kurang melihat big picture-nya itu kurang lengkap gitu menurut saya gitu. Sedikit Prof. Jadi kayak yang dijual itu kan kebanyakan hal-hal yang nasionalisme tadi yang Prof bilang ya, mungkin itu juga tidak sejauh itu gitu kan. Dan itu lebih sering terkait sama hal-hal yang terkait kayak ekonomi kerakyatan yang sering dikeluarkan dan digembar-gemborkan gitu. Jadi apakah itu memang sesuatu yang hanya bersifat jargon pada nantinya gitu, karena pada akhirnya kan kita akan ketika perjalanan pun akan masuk ke dunia global yang tentu itu tidak mudah gitu untuk hal-hal yang seperti ini gitu. Kira-kira gimana Prof? Ya, di mana-mana itu yang namanya nasionalisme itu adalah retorika yang paling mudah dijual. Ya. Khususnya ketika masyarakat itu mengalami kebimbangan gitu,
istilahnya ya, atau istilah anak muda lah, apa namanya, kegalauan gitu ya, identitasnya nggak jelas, lalu kemudian nggak tahu arah kepemimpinan kemana dan sebagainya gitu. Nasionalisme itu retorik yang sangat-sangat mudah dijual gitu. Tapi kemudian kalau kita lihat ya, Indonesia kita bandingkan dengan negara-negara Asia Tenggara lainnya, menurut pengamanan saya Indonesia tuh bangsa yang paling nasionalis. Semuanya apa-apa itu dijadikan apa namanya, dikaitkan sama nasionalisme. Orang bikin ini, wah bangga. Orang bikin itu, oh bangga. Biasa aja gitu loh, ya kan? Tapi ya bukan berarti saya bilang, bukan berarti lalu nasionalisme itu tidak ada maknanya sama sekali atau benar-benar tidak relevan. Ya tentu masih punya relevansi gitu. Ya khususnya sekarang ya, ketika globalisasi berhadapan dengan apa namanya, penguatan sentimen nasionalisme di mana-mana, ya nggak di Amerika, tidak di Eropa, tidak di Jepang, tidak di Singapura, apalagi di China ya. Ke nasionalisme di mana-mana memang mengalami penguatan sentimen gitu, karena dampak dari globalisasi itu sendiri gitu. Jadi wajar aja kalau kemudian sentimen nasionalisme itu juga muncul di dalam politik di Indonesia gitu. Cuman kemudian kan nasionalisme itu perlu diwujudkan dalam hal-hal yang konkret sifatnya gitu. Jadi ini nggak sekedar sifatnya apa ya, simbolik gitu. Harus hal-hal yang sifatnya real gitu. Ya kan, bagaimana kita mewujudkan nasionalisme dalam misalnya pendidikan, atau misalnya dalam industri, atau misalnya dalam teknologi, atau misalnya dalam apa ya, tenaga kerja dan sebagainya gitu. Cuman kemudian apa yang saya lihat, nasionalisme dijadikan framework yang kemudian kehilangan relevansi ketika kita melihat apa namanya, bagaimana program-program itu ditawarkan gitu, dan kemudian bagaimana program-program itu direncanakan untuk dilakukan gitu. Itu yang hilang menurut saya gitu, di dalam visi misi ini gitu, visi misi kedua capres ya. Oke. Kita lanjut ke Bang Sofwan. Bang Sofwan masih di sana, Bang? Masih di mute, Bang Sofwan ya? Ya. Oke, Bang. Gimana Bang kira-kira? Saya kira masalah prioritas ini. Ya, saya kira masalah prioritas ini adalah masalah yang penting, karena dengan penentuan prioritas kan kita kemudian tadi tahu jembatan antara list apa yang kita inginkan dengan bagaimana kita melakukannya gitu. Karena jelas ada sumber daya yang tidak terbatas gitu, yang dimiliki baik oleh negara maupun oleh Indonesia sendiri sebagai sebuah negara yang memiliki misalnya kekayaan alam dan seterusnya, yang selama ini kita mengandalkan misalnya pertumbuhan ekonomi kita selama 10 tahun terakhir ini meningkat karena permintaan material yang tinggi dari Tiongkok, seiring dengan pertumbuhan ekonominya, lalu misalnya juga pertumbuhan permintaan kelapa sawit atau biofuels dari baik Tiongkok maupun India gitu, yang dari sektor-sektor ekstraktif. Nah, kemudian dari sini gitu, bahkan ketika prioritasnya pun ditetapkan, SBY waktu itu kan punya misalnya prioritas pembangunan gitu. Tetapi kita juga misalnya sering melihat ada disjuncture gitu, ada keterpisahan, ada keterputusan antara daftar prioritas yang dituliskan misalnya dengan ketika program-program itu dirancang secara operasional. Karena ya ini masalahnya kemudian ke misalnya bagaimana cara kita menyusun anggaran gitu ya, bagaimana cara APBN itu disusun gitu, yang
seharusnya kan berangkat dari prioritas, lalu setelah prioritas itu yang kemudian muncul dalam beberapa target besar untuk masing-masing prioritas dengan program-program yang menjadi komitmen pemerintah yang terukur gitu, yang kemudian dari situ anggaran disusun gitu. Kalau sekarang kan kita masih melihat yang terjadi kan anggaran menjadi milik birokrat gitu, yang kemudian banyak yang maka saya katakan path dependency-nya kuat sekali, karena misalnya dalam hal yang sederhana aja kayak penyusunan program-program di departemen-departemen itu banyak, kalau kita lihat item-item dari tahun per tahun secara detail, bahkan misalnya hal sederhana aja dari penelitian-penelitian di litbang-litbang itu banyak yang merupakan copy paste dari periode-periode sebelumnya gitu. Jadi pertama prioritas tadi penting untuk menjembatani antara visi misi dan bagaimana mereka mewujudkan visi misi itu. Tapi pada saat ini Bang Sofwan terlempar dari forum. Ya, silakan Bang Sofwan, lanjutkan Bang. ya juga seharusnya diikuti oleh bagaimana menerjemahkan prioritas-prioritas ini ke dalam anggaran gitu, karena pada dasarnya sumber daya negara itu ya cara mewujudkannya melalui anggaran ini. Nah, karena itu salah satu cara untuk menilai visi misi selain tadi melihat prioritas yang belum ada adalah dengan melihat sumber daya apa sih yang akan dihabiskan oleh visi misi ini gitu. Nah, inilah kenapa tadi prioritas penting gitu. Karena kalau berangkat dari list masalah, tentu masalah banyak sekali gitu. Dan kalau solusinya adalah menyelesaikan dengan cara A, memiliki land bank, memiliki ini dan itu, tentu membutuhkan sumber daya tertentu gitu, yang itu tentu tidak muncul begitu saja dari ruang hampa kan gitu. Nah, prioritas tadi kemudian membantu menentukan gitu dengan beragam masalah ini mana yang lebih dulu diselesaikan, karena dampaknya akan lebih besar, dia mempengaruhi yang lain. Nah, ini yang kita lihat belum ada, tapi semoga karena ini semoga masalah teknis juga ya, karena ya ini kan visi misi syarat ini aja kan, syarat untuk masuk ke kontestasi gitu. Tapi tentu kita juga percaya semoga sih ini juga masih terus menjadi diskusi gitu ya di masing-masing kubu gitu, sehingga lebih tajam lagi. Nah, kalau tadi kembali ke apakah yang ada di sini sudah menunjukkan kenyambungan gitu ya, ketepatan dengan apa yang dihadapi oleh masyarakat. Saya kira kalau dengan nuansa hati publik gitu, kalau boleh dibilang begitu, semuanya mencoba mengisi ruang itu sebenarnya dengan retorika yang nasionalistik tadi. Karena misalnya salah satu hal yang menjadi benang merah misalnya di gagasannya Jokowi JK maupun Prabowo Hatta kan kehadiran negara yang lebih kuat gitu. Kami menolak negara lemah gitu. Indonesia yang berdaulat dan seterusnya. Jadi karena apa ya, barangkali yang dirasakan publik adalah seringnya negara absen gitu di banyak permasalahan gitu. Ada konflik tidak muncul gitu, ada rame-rame antara cicak buaya antara KPK dengan polisi. Negara dalam hal ini
kepala negaranya tidak ikut campur. Ada beragam permasalahan negara tidak hadir. Tapi ketika ada masalah pribadi ada konferensi pers. Nah ini kan membuat publik merasa ini negara ada kerinduan terhadap kehadiran negara itu gitu, yang mungkin coba oleh keduanya itu coba dijawab. Yang itu tadi, makanya kemudian keduanya kalau kita lihat tone ketika kampanye, sebenarnya kan dua-duanya menawarkan tadi keterputusan tadi. Tapi yang menarik kemudian kan Prabowo karena barangkali harus berkompromi dengan Hatta yang merupakan bagian dari pemerintah. Sebelumnya agak berubah retorikanya. Tapi secara umum retorika ini masih ada dan ini mencoba menjawab tadi kekosongan apa yang barangkali menjadi perhatian publik gitu. Jadi selain retorika nasionalistik yang muncul kan yang hal-hal yang sifatnya elementer gitu ya. Semuanya bicara soal bagaimana membuka lapangan pekerjaan. Semuanya bicara tentang bagaimana menyediakan pelayanan kesehatan bagi semuanya gitu. Walaupun bahasanya yang lain-lain, yang satu pelayanan kesehatan yang inklusif bagi semuanya, yang gratis gitu. Yang satu bilang percepatan BPJS kesehatan sehingga semuanya bisa mendapatkan pelayanan, kan pada dasarnya itu sama gitu ya. Nah, yang kemudian tadi menjadi masalah adalah ketika negara hadir, negara tentu tadi membutuhkan sesuatu untuk menunjang kehadirannya gitu kan. Ya ada konsekuensi. Kalau negara lebih kuat, negara lebih besar, dia tentu membutuhkan sumber daya yang lebih besar. Yang kalau tadi kata Bang Sul, sebenarnya sumber dayanya ada, tetapi tidak dimanfaatkan dengan baik. Nah ini kita akan lihat sejauh mana kemudian sumber daya itu misalnya akan benar-benar dialokasikan untuk mendorong kehadiran negara itu. Masalahnya adalah tadi tidak ada gambaran tentang bagaimana kemudian menu ini, visi misi ini akan dilakukan. Jadi sumber dayanya berapa gitu. Misalnya mau bikin pendidikan wajib belajar yang ditangani oleh negara 12 tahun dibayari oleh negara. Nah itu bagaimana caranya misalnya. Lalu akan melakukan pembiayaan untuk pelayanan kesehatan. Itu bagaimana pembiayaannya gitu. Nah itu hal-hal yang saya kira penting untuk dikejar kemudian gitu, ketika debat Japres kan baru mulai gitu. Jadi harus mulai kita kalau karena banyak kemiripan di visi misi, seharusnya mungkin debatnya lebih banyak pada bagaimana caranya mau mewujudkan visi misi itu kan. Tentu dengan tidak mengurangi kritik kita kepada apakah analisa terhadap masalahnya dan apakah visi misi yang disampaikan itu sudah sesuai dengan apa yang memang benar dihadapi masyarakat. Saya kira itu. Oke, makasih untuk pemaparan Bang Sofwan dan Pak Sulfikat. Ada beberapa pertanyaan yang masuk dari Twitter juga menyatakan bahwa ya visi misinya mirip dan banyak kesamaannya, terus ya beberapa hal-hal yang telah disampaikan oleh kedua pembicara itu ditanyakan juga di Twitter. Tapi ini saya mau kasih satu pertanyaan yang mungkin akan jadi pertanyaan yang akan memasuki detik-detik akhir momen diskusi ini. Kan ini visi misi sudah dilempar gitu kepada publik. Entah itu untuk persyaratan ke KPU, entah itu untuk persyaratan kampanye. Tapi ya yang perlu kita pahami, ya dokumen ini merupakan dokumen pertanggungjawaban yang harus dijalankan gitu. Nah, menurut Prof. Sulfikar dan Bang Sofwan sendiri terkait bagaimana konektivitas antara visi misi dan ini kepada publik, terlebih ke pembahasaannya gitu.
Karena kedua-duanya memaparkan isinya teks-teks yang satu 40 halaman lebih, yang satu 9 halaman gitu. Kira-kira apakah hal ini menjadi sesuatu yang perlu untuk diperhatikan oleh kedua calon, atau hanya ya sudah, visi dan misi telah disetor, sudah masuk ke KPU, ya sudah, biarkan saja kampanye-kampanye di jalanan dan yang di bawah menunjukkan kemenangannya. Tidak perlu terlalu fokus pada visi misi. Yang penting ya ketika ada debat capres ya ikuti saja, terus nanti dilihat hasilnya bagaimana. Kira-kira gimana menurut pandangan Prof. Zulfikar dan Bang Sofwan? Ini terkait juga dengan bagaimana penerimaan masyarakat kita terkait hal-hal yang seperti ini gitu loh. Kira-kira begitu. Mungkin Prof. Zulfikar terlebih dahulu. Ini pertanyaan bagusnya dijawab untuk diberikan ke tim ses masing-masing kali ya. Saya yakin cuman segelintir orang yang akan berminat mau baca visi misi itu gitu loh, ya kan? Dan ya masyarakat kita nggak bisa disalahin juga kalau misalnya mereka nggak minat baca teks yang banyak gitu. Dan kayaknya waktu Obama mencalonkan diri juga dia nggak perlu masukin visi misi seperti itu deh. Karena dia mungkin saya nggak tahu proses apa namanya administrasi pilpres di Amerika seperti apa ya, tapi kayaknya nggak ada visi-visi masukin ke KPU Amerika gitu seperti itu gitu. Anyway, ya itu kan syarat administratif ya, dan udah dimasukin gitu. Dan ya saya setuju kata Sofwan tadi gitu. Itu bisa berubah nanti ketika kampanye, ketika apa namanya debat capres dan sebagainya ya. Tapi yang mungkin yang perlu dilakukan sama tim ses masing-masing itu adalah menyederhanakan gitu loh. Jadi visi misi yang begitu berat, yang begitu rumit, yang mungkin begitu ruwet ya untuk dibaca begitu aja gitu. Ya harus diterjemahkan ke dalam apa namanya satu format yang jauh lebih ringkas, yang jauh lebih jelas, sehingga masyarakat cepat menangkap gitu. Oh, maunya ini seperti ini gitu. Dan itu mungkin bisa dilakukan dengan membuat skala prioritas. Misalnya apa namanya ada 5 penekanan gitu. Pertama pertanian, ya kan? Kami akan fokus pada ekonomi pertanian, di mana sektor ini akan menyerap tenaga kerja sebanyak, I don't know, maybe 60% dari tenaga kerja yang ada, gitu, misalnya gitu. Kemudian nanti tinggal didebatkan caranya gimana. Kedua adalah misalnya menghilangkan kesenjangan melalui program-program beasiswa atau program-program apa namanya kesejahteraan sosial dan sebagainya gitu. Ketiga, energi, ketahanan energi kita akan mengurangi ini. Jadi jelas gitu prioritasnya apa aja gitu dari semua yang dijabarin di visi misi itu. Jadi harus dalam bahasa yang ringkas, bahasa yang tapi cerdas, tapi juga bisa dimengerti dengan mudah gitu loh masyarakat awam, karena mereka yang harus paham gitu apa yang akan dilakukan sama Jokowi JK dan Prabowo Hatta kalau misalnya mereka menang gitu. Dan itu jadi semacam visi misi itu tidak sekedar syarat administratif KPU gitu, dia harus menjadi social contract ya. Jadi apa namanya saya lagi ngomong ntar di telepon lagi ya. Apa namanya, jadi dia semacam kontrak sosial juga gitu. Jadi jadi semacam apa ya, perjanjian bahwa saya akan melakukan ini kalau misalnya Anda memilih. Jadi kalau misalnya nanti Prabowo menang, ya kita udah tahu apa yang harus ditagih gitu. Apa yang harus ditagih dari mereka. Atau Jokowi menang, ya kita tahu, oh Jokowi sama Jakala pernah bilang begini-begini, kita harus tagih gitu. Jadi ada referensi kita ketika kita menagih itu gitu. Oke. Ya. Oke. Lanjut ke Bang Sofwan. Bang Sofwan gimana Bang pendapatnya?
Ya, kalau lihat apa dokumennya saya jadi ingat ini apa dokumen pemilihan ketua BEM ya Valdo ya. Dulu dulu ngirim begituan juga kan. Ya. Eh, tapi kemudian saya kira bedanya kalau kemudian di apa kayak di pemilihan BEM juga kan ada debat visi misinya gitu. Tapi banyak juga yang lebih panjang kayak di kalau di UI Oke. di Fakultas Teknik itu lebih ramai soal eh, pribadinya kan dan macam-macam ini. Saya kira seperti juga disampaikan Bang Sul, visi misi ini memang agaknya tidak akan menjadi perhatian yang terlalu serius dari publik. Tetapi saya kira juga dia memiliki uh, apa ya fungsi simbolik yang penting gitu ya, yang menunjukkan bahwa ini loh saya siap gitu. Ini loh saya punya daftar pekerjaan yang akan saya lakukan gitu sehingga misalnya ketika kemarin kan terutama Jokowi ya misalnya banyak yang meragukan apakah benar Jokowi siap untuk maju gitu ya copras capres dan seterusnya gitu tapi ketika datang dengan misalnya program 40-an halaman itu kan ada walaupun belum baca gitu ya itu tetap tetap ada dampaknya terhadap pandangan tadi gitu. Nah jadi mungkin kampanye kan bertarget gitu, tidak semua untuk semua gitu. Eh, visi misi ini ya saya kira tetap penting untuk misalnya beberapa segmen masyarakat tertentu gitu yang kemudian juga nanti kampanyenya akan barangkali akan disesuaikan dengan segmen masing-masing target dari kampanye gitu. Nah cuma saya kira bahwa masyarakat kita tidak terlalu peduli visi misi itu memang realitas yang harus dihadapi. Cuma saya kira kayak ikhtiar kita hari ini gitu ya, upaya teman-teman hari ini untuk mulai mendiskusikan ini adalah upaya yang harus terus didorong gitu, supaya tidak begitu terus juga gitu. Jadi harus ada dua arah gitu. Yang pertama dari calonnya misalnya menyederhanakan visi misi mereka untuk publik gitu. Tapi dengan kondisi pasar dalam artian publik yang coba mereka meyakinkan itu tidak terlalu peduli dengan itu, tidak ada dorongan kan dari tim itu untuk misalnya melakukan upaya itu dengan lebih serius sehingga lebih mudah untuk misalnya menggunakan isu sara, lebih mudah untuk menggunakan serangan-serangan yang sifatnya personal gitu, daripada soal visi misi ini yang lebih kompleks. Nah, karena itu harus ada juga demand gitu. Jadi kalau tim kampanyenya tidak merasa penting untuk memperdebatkan ini ya mereka tidak akan melakukan itu kan. Jadi yang kita lakukan sebagai publik yang merasa bahwa politik kita harus berlangsung dengan lebih baik, dengan lebih bermartabat, dengan lebih berisi gitu, sehingga ada adu gagasan di situ. Ya kita yang harus meningkatkan permintaan atas perdebatan-perdebatan yang berkualitas ini. Jadi tidak cuma berharap atau menyarankan kepada tim kampanye untuk menyederhanakan gagasan itu misalnya, tetapi bagaimana kita sebagai publik, sebagai orang-orang yang akan memilih nanti, itu kemudian meningkatkan permintaan perdebatan yang lebih berkualitas. Jadi jangan cuma ngomongin itu doang gitu. Ayo kita tanya ini dan seterusnya. Jadi tingkatkan demand-nya. Nah, ini bisa dengan banyak cara kan. Ada banyak organisasi masyarakat, ada banyak lembaga mahasiswa, sekarang ada internet dan seterusnya. Ini demand ini harus ditingkatkan kan, mention pendukung-pendukungnya di Twitter, bikin event-event semacam ini lebih sering sehingga ruang untuk memperdebatkan ini lebih besar lagi. Saya kira sih itu. Jadi tidak cuma berharap ya karena mereka juga jualan kan, tim kampanye kan juga jualan gitu. Kalau yang mau beli tidak tertarik
dengan perdebatan soal visi misi juga effort untuk ke sana tidak akan terlalu besar. Maka ya, demand-nya harus besar. Demand kita sebagai publik, permintaan kita sebagai publik akan untuk politik yang lebih berkualitas, untuk perdebatan yang lebih berkualitas. Oke, betul. Lagi-lagi demand utama kita sepertinya adalah akses internet yang cepat ya, Bro. Ya, tidak ada satupun yang menyentuh itu gitu loh. Iya ya, nggak ada yang nyentuh itu ya, yang terkait Ya, air nggak bersih. urgent, tidak urgent itu, tidak urgent, tidak krusial gitu. Ya, akan sangat sulit ke depannya kalau saya bikin acara kayak gini, pembicara di Indonesianya putus-putus mulu gitu. Ya, karena apa namanya, ya pikirannya inward looking gitu loh. Jadi semua ngeliat ke dalam aja gitu. Ya kan, ekonomi kerakyatan gimana, tapi nggak melihat bagaimana kita bisa keluar gitu. Padahal kan kesempatan itu kan di luar kan. Maksudnya kalau misalnya Indonesia mereka mau mengembangkan kapasitas ekonomi kita, kita harus connect dengan dunia luar gitu, dengan China, dengan Jepang, dengan US. Ya kalau puas dengan sekarang ya begitu-begitu aja gitu, tapi ya GDP kita nggak akan nambah berkali-kali lipat, pertumbuhan ekonomi ya begitu-begitu aja kalau misalnya tidak ada connect, karena ya pasar kan di luar kan. Oke, Ya, Mas Sofwan ada mau melanjutkan dikit tadi? Ya. Gimana? Udah. Oke. Dipas Iya, selesai. pasti selesai. Ya jadi ini mungkin udah masuk ke bagian terakhir, mungkin ya semacam statement lah dari Pak Zulfikar juga dan Mas Sofwan masing-masing, apapun yang ingin disampaikan terkait ya di balik lembaran visi semua calon presiden dan calon wakil presiden yang tadi dilemparkan. Silakan Pak Zulfikar. Sofwan aja dulu. Hah? Mas Sofwan ya, silakan Mas Sofwan. Sorry. Iya. Saya kira ya kita sekarang berada dalam kondisi yang barangkali tidak ideal gitu ya. Pilihan kita baik secara dalam arti pilihan aktor gitu yang dipilih gitu ya, atau individu yang akan kita pilih maupun gagasan yang ditawarkan barangkali masih banyak yang tidak kita sukai gitu ya, tidak kita sepakati misalnya. Tetapi ya pada akhirnya ini yang ada di hadapan kita gitu ya. Dan kita penting untuk mengingat bahwa meskipun pemilu ini penting, politik atau demokrasi tidak selesai dengan kotak suara yang nanti kita isi gitu. Selain jadi visi misi ini penting untuk dilihat tidak cuma untuk ketika memilih, tapi barangkali lebih penting untuk menjadi alat kita untuk nanti setelah memilih, apakah tadi mereka mampu menjembatani keterputusan antara visi misi itu dengan set of institutions gitu yang sekarang sedang ada gitu. Apakah mereka mampu misalnya kalau tadi menawarkan kebaruan, apakah mereka mampu memutus tadi path dependency gitu sehingga mereka dapat menghasilkan hal yang baru gitu sesuai dengan yang mereka tawarkan di sini atau bagaimana. Nah itu ini adalah dokumen yang akan menjadi alat bantu kita untuk melakukan itu, selain tentu saja masalah-masalah yang atau tantangan-tantangan yang akan kita hadapi nanti. Jadi tadi mari kita dorong atau kita minta lagi kita tingkatkan demand atas perdebatan yang lebih berkualitas dari calon-calon ini. Kalau di sini belum tajam ya kita minta lebih tajam. Kalau belum didengar ya kita sediakan ruang supaya mereka mau bicara soal apa sih prioritasnya, bagaimana cara mewujudkannya gitu ya. Ini masih ada beberapa bulan. Tapi yang kemudian poin kedua ya mari bersiap-siap
siapapun yang terpilih nanti mungkin tidak ideal dan masih akan banyak masalah gitu. Jadi nasib kita barangkali tidak 100% ditentukan oleh pemilihan ini gitu. Jadi lebih penting misalnya sangat penting untuk menyiapkan bagaimana mempengaruhi nasib kita sebagai bangsa dengan upaya-upaya yang lebih besar daripada sekedar ketika pemilu ini saja gitu. Mungkin itu saja. Terima kasih. Siap. Oke, mantap. Terima kasih Bang Sofwan. Silakan Pak Sulfiqar. Ya, dua kandidat di depan kita sekarang itu adalah hasil dari realitas politik kita gitu. Jadi dan memang selama struktur dan sistem politik kita seperti sekarang ya kita nggak akan pernah bisa mendapatkan kandidat yang benar-benar ideal atau wah gitu ya, yang sesuai dengan keinginan kita gitu, karena ya sistem politiknya ya membangun barrier buat orang-orang yang menurut kita jauh lebih baik gitu. Dan tentu walaupun kita bisa bilang bahwa salah satu dari kandidat lebih baik dari yang lain, sebenarnya banyak Indonesia punya stok calon pemimpin yang luar biasa kan. Cuman karena mereka tidak terekspos, cuman karena mereka tidak punya akses ke kekuasaan atau ke jaringan tertentu, jadi mereka tidak pernah terlihat gitu sebagai calon potensial gitu. Padahal kan banyak sebenarnya, dari 250 juta manusia yang ada di Indonesia, masa sih kita nggak bisa dapatkan 100 orang gitu yang benar-benar terbaik gitu, pasti banyak kan. Cuma ya realitas politiknya seperti itu gitu ya. Akhirnya ya kita berhadapan dengan pilihan antara Prabowo dan Jokowi, dan kita harus realistis dengan itu gitu. Dalam arti gini, ya kita harus melihat bahwa kedua-duanya menawarkan sesuatu, tapi keduanya juga punya reputasi gitu. Cuman ketika kita memilih mana di antara mereka dari kedua pasangan ini yang terbaik, ya ada baiknya untuk tidak terlalu fokus pada negatif campaign atau black campaign gitu. Kenapa? Karena ketika kita terlalu fokus pada negatif campaign atau black campaign tentang satu kandidat, kita akan kehilangan daya kritis dengan kandidat yang lain gitu, ya kan? Jadi ya nggak apa-apa, kita tahu bahwa misalnya Prabowo punya masalah di masa lalu gitu. Oke, itu jadi catatan kaki gitu. Jokowi bukan sosok yang sempurna juga gitu. Ya kan pasti dia punya masa lalu, pasti dia punya hal-hal di sekelilingnya juga yang bisa eksploitasi sebagai bahan black campaign gitu. Tapi saya pikir jauh lebih produktif kalau kita bicara tentang kemampuan, leadership, gaya kepemimpinan, serta gagasan gitu. Karena itu yang menentukan bagaimana politik demokrasi kita juga berjalan dengan benar gitu. Ketika kita punya satu rujukan yang dikatakanlah itu objektif untuk menilai kedua pasangan kandidat, maka akan jauh lebih sehat gitu loh kompetisinya gitu. Jadi tidak saling menjelekkan satu sama lain, tapi justru mencoba menunjukkan nih gue nawarin ini nih, gue ngeliat masalah ini, gue mau bikin begini gini. Dan itu yang kita evaluasi dan kita kritisi secara objektif gitu. Jadi ya kita harus kritis terhadap dua-duanya. Dan dengan daya kritis ini kita bisa melihat, kita bisa bisa jauh lebih objektif menilai kira-kira mana pasangan yang lebih baik untuk 5 tahun ke depan. Oke, karena waktu yang juga membatasi, agak berlebih juga, mohon maaf untuk diskusinya harus diakhiri. Terima kasih atas partisipasi semuanya, terlebih pembicara. Prof. Sulfiqar, saya on-off banget tadi, agak terlambat. Santai. Dan juga kepada Bang Sofwan yang masih berjuang untuk mendapatkan akses internet yang seharusnya bisa lebih kencang. Dan diskusi ini akan dilanjutkan dengan topik-topik lain yang mudah-mudahan juga bisa membahas lebih dalam
terkait ekonomi, tadi banyak dibahas juga gitu terkait bagaimana pendidikan ataupun yang lain. Jadinya mudah-mudahan akan ada keberlanjutan yang lebih lagi untuk diskusi mendatang. Makasih atas pendapat-pendapatnya, Prof. Zulfikar. Tes studi aktivitasnya. Doakan Yuk. juga yang pelajar juga masih bisa Good bertahan. luck. Good luck. Pada Bang Sofwan juga terima kasih atas kehadirannya. Sepertinya Bang Sofwan terlempar lagi. Mudah-mudahan kita bisa ketemu di lain kesempatan dan lain waktu. Senang berkenalan dengan Prof. Zulfikar, senang juga bisa bersilaturahmi dengan Bang Sofwan Albana. Mohon maaf untuk segala kesalahan, sekali lagi mohon maaf. Dan ya, terima kasih. Selamat siang. Oke, selamat malam. Selamat malam.